Baik, selamat malam Ibu Guru. Saya Hanistia Ningrum dari 11 IPA 9 akan menjelaskan tentang 4 jenis-jenis penggolongan hukum, yaitu pada nomor 2, 5, 6, dan 7 pada halaman 65-67. Yang pertama, pada hukum nomor 2, yaitu hukum menurut sifatnya yang digolongkan dan dibagi menjadi 2, yaitu hukum bersifat mengatur, artinya hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Adapun hukum bersifat memaksa, artinya hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi. Yang kedua, pada hukum nomor 5, yaitu hukum menurut tempat berlakunya yang digolongkan menjadi hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar suatu negara dengan negara lain. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu, dan hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang diterapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang ketiga, pada hukum nomor 6, yaitu hukum menurut wujudnya, yang digolongkan menurut wujudnya yaitu hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sebagai contoh hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Adapun hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Sebagai contoh, wan prestasi atau cedera janji pada perjanjian sewa-menyewa pada hukum perdata. Dan yang keempat, yang terakhir, pada hukum nomor 7, yaitu hukum menurut cara mempertahankannya, digolongkan menjadi 2, yaitu hukum material. Merupakan hukum yang isinya memuat peraturan-peraturan mengenai kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan disertai sanksi. Sebagai contoh, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Dan yang kedua yaitu hukum formil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Sebagai contoh, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.